Dewan Juri terhormat, pada saat ini saya akan mendebatkan sebuah mosi mengenai Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang mengenai mosi yang akan saya perdebatkan pada kali ini mengenai Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Dewan Juri terhormat, dapat kita tinjau beberapa saat ini yang lagi trending mengenai Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan perbankan yang bergerak secara independen, di mana pada umumnya Bank Indonesia selaku bank sentral merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral memiliki berbagai tanggung jawab dari berbagai kebijakan moneter untuk melaksanakan tujuan tertentu seperti stabilitas uang, inflasi yang rendah, dan juga kesempatan kerja yang penuh. Dewan Juri yang terhormat, Bank Sentral itu sendiri, Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki tugas wewenang yang penuh seperti mengenai menetapkan sasaran moneter, pengendalian moneter, dan juga laju inflasi. Nah, Dewan Juri yang terhormat, menetapkan sasaran moneter. Dapat kita tinjau mengenai laman berita yang beberapa waktu yang lalu sangat marak sekali. Pemerintah itu mengeluarkan dana APBN, tujuannya untuk meningkatkan daya konsumtif masyarakat dan juga untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, apabila Bank Sentral itu tidak menetapkan perbatasan pengeluaran pemerintah, maka pemerintah itu akan sewenang-wenang mengeluarkan dana terhadap masyarakatnya yang tidak stabil. Nah, maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, di mosi ini saya sangat setuju bahwasanya Bank Sentral harus menetapkan batasan pengeluaran pemerintah agar pemerintah itu tidak sewenang-wenang mengeluarkan dana kepada masyarakat. Jadi pemerintah itu harus bertanggung jawab penuh terhadap pengeluaran dana yang telah dikeluarkan. Pengendalian moneter, Bank Sentral itu harus menaikkan suku bunga ketika inflasi itu naik, ketika harga-harga itu naik. Akan tetapi ketika inflasi itu turun, Bank Sentral itu juga harus menurunkan suku bunga. Mengapa? Karena ketika inflasi itu naik, Bank Sentral harus menaikkan juga suku bunga atau suku bunga tersebut agar masyarakat itu memiliki daya tarik untuk selalu investasi dan juga investasi. Jadi tidak hanya daya konsumtif saja. Akan tetapi jika inflasi itu turun, maka Bank Sentral juga harus menurunkan suku bunga tersebut agar pemerintah itu memberikan kelonggaran kepada sektor-sektor penunjang perekonomian negara seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya agar berjalan dengan selaras dan seimbang. Begitu. Baik, Dewan Juri yang terhormat, untuk membuktikan kasus ini, saya akan mengajukan 3 ide utama di mana kebijakan ini diperlukan dan mengapa kebijakan ini sangat dibenarkan. Di antaranya yang pertama yaitu mengenai kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai mata uang rupiah itu dapat ditinjau dari harga barang, jasa, mata uang, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita tinjau bahwasanya beberapa bulan yang lalu hingga saat ini pun sangat menjadi trending mengenai harga barang, misalkan minyak goreng yang naik. Secara otomatis inflasi itu akan naik. Meskipun masyarakat tidak memiliki uang, maka bagaimanapun jika mereka memerlukan, dia juga akan membelinya. Maka dari itu pemerintah, Bank Sentral itu juga harus menetapkan pengeluaran pemerintah itu harus dibatasi. Mengapa? Karena jika tidak, pemerintah itu akan mengeluarkan subsidi. Misalnya saja subsidi minyak goreng terhadap minyak goreng curah maupun minyak goreng yang premium. Nah, akan tetapi di balik itu semua, subsidi itu terkadang tidak tepat sasaran karena akan ada calo-calo di belakang itu. Bahkan pemerintah itu sendiri, orang yang bergerak di bidang pemerintah itu sendiri untuk menimbun minyak goreng itu sehingga harganya itu mahal, sehingga masyarakat itu sulit mendapatkan minyak goreng tersebut. Maka dari itu saya sangat setuju sekali Dewan Juri bahwasanya Bank Sentral itu harus mengeluarkan dan juga menetapkan pengeluaran terhadap pemerintah agar pemerintah itu bertanggung jawab dana yang diberikan, dana yang disalurkan terhadap masyarakat itu tepat sasaran atau tidak. Seperti halnya mengenai tren beberapa waktu dan hingga saat ini sering terjadi mengenai subsidi minyak goreng. Selain itu, kita juga harus membeli produk dalam negeri. Kita harus mencintai produk dalam negeri. Kita harus menahan diri untuk impor barang-barang dari luar negeri dan juga ekspor. Agar harga minyak goreng itu sendiri stabil di Indonesia. Indonesia itu ladangnya pertanian. Indonesia itu ladangnya perindustrian juga. Saya sangat setuju bahwasanya Bank Sentral harus memberikan penetapan terhadap pengeluaran pemerintah. Seperti halnya yang dicanangkan Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, bahwasanya agar tidak terjadi inflasi atau kenaikan harga barang, maka orang-orang luar negeri sana yang ingin mengambil barang mentah dari Indonesia, misalkan kelapa sawit, mereka juga harus membangun pabrik-pabrik perindustrian di Indonesia. Hal ini untuk
mengurangi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Ketika Indonesia ini memiliki barang mentah, kenapa tidak diolah di Indonesia saja? Saya sangat setuju dalam ini. Ini juga untuk mengurangi pengeluaran subsidi minyak goreng di Indonesia agar harga minyak goreng di Indonesia ini juga stabil. Yang kedua adalah berwisata dan juga menikmati wisata dalam negeri. Di Indonesia ini banyak sekali wisata-wisata yang dapat kita kembangkan. Dan juga wisata-wisata yang dapat kita nikmati di sini. Yang kedua mengenai ide spekulasi resiko pinjaman atau meningkatkan anggaran belanja. Nah, pemerintah saat ini mengeluarkan pinjaman yang sangat banyak, apalagi mengenai perekonomian Indonesia pasca COVID pandemi 19. Pinjaman ini digunakan untuk agar masyarakat di pemerintah kecil daerah, bahkan masyarakat, agar masyarakat itu memiliki modal untuk berdagang. Namun ini juga harus dibatasi oleh bank sentral. Kalau tidak, pemerintah itu akan mengeluarkan secara sewenang-wenang, bahkan tidak terkontrol, dan juga masyarakat pemerintah itu sendiri tidak akan bertanggung jawab. Maka dari itu pemerintah itu harus bertanggung jawab mengenai pinjaman atau dana yang disalurkan terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri. Nah, seperti halnya beberapa bulan yang lalu setelah pasca pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan pinjaman mengenai terhadap pedagang kecil, misalnya pedagang kaki lima, agar mereka bisa berdagang kembali. Namun pemerintah juga harus bertanggung jawab apakah pedagang kaki lima itu menggunakan anggaran yang dari pemerintah itu secara tupoksinya atau tidak, secara benar atau tidak. Pemerintah harus bertanggung jawab hal tersebut. Dan seharusnya pemerintah daerah, pemerintah pusat harus berkoordinasi penuh terhadap Bank Sentral, Bank Indonesia selaku Bank Sentral, agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, seperti adanya dana yang tidak tepat sasaran, adanya pengendalian moneter dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, yang ketiga yaitu mengenai Bank Indonesia selaku bank sentral berperan memegang kas pemerintah, di mana beliau itu harus, Bank Indonesia selaku bank sentral itu memegang kas daerah mengenai pemasukan dan pengeluaran yang harus stabil. Nah, Bank Indonesia itu selaku jantung denyut pedoman Indonesia. Sekian dan terima kasih.